Yo guys, ada paus yang hold Bitcoin sebesar 80.000 koin, kemudian dia melepas sekian ribu, dan itu membuat harga Bitcoin terkoreksi. Jadi teman-teman, si paus ini akhirnya sejak 2011 dia hold koin tersebut, dia pindahkan ini ke keranjang merahnya dia di sini teman-teman. Seperti apa kedepannya untuk Bitcoin ataupun aset kripto lainnya akan kita discuss di video kita kali ini. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Ketika saya record video kali ini, harga Bitcoin sudah ada di 116.700 teman-teman. Sementara untuk Ethereum sendiri masih bertahan 2.900 dan XRP sudah turun dari 3 dolarnya. Oke, beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah koreksi yang sehat atau pullback yang sangat-sangat normal. Teman-teman, apabila kita perhatikan di sini, kayaknya memang bull atau banteng ini sedang istirahat dulu kayaknya. Ini kalau kita lihat dari headline-nya, Bitcoin price retreats ya, after hitting ATH. Setelah dia sentuh ATH barunya, tarik napas dulu. Kalau kita lihat dari time frame yang kecil ya, short terms di sini untuk yang 1 jam, teman-teman di sini kita bisa melihat dia ada patah trend ya di sini yang mengindikasikan ada potensi nih dia akan turun ini sampai ke support yang berada di 115 dan kalau tembus lagi bisa jadi ke 113 dan yang cukup dalam itu berada di 111 teman-teman. Untuk short terms itu memang bikin kita goyang-goyang. Tapi kalau kita lihat di gambaran yang lebih besar, ini masih tren bullish sahabat Black Cuan. Oke. Dan salah satu alasan kenapa ini bisa terjadi drop itu adalah karena adanya paus Bitcoin yang hold 80.000 BTC sejak 2011 ini memindahkan asetnya. Entah dia menjual melalui atau dia bilang ya via OTC atau dia ada kesepakatan atau dia masukkan ke salah satu platform untuk mendapatkan yield atau dia lending atau simpan pinjam seperti itu meminjamkan ke orang lain. Itu kan kita masih belum konfirmasi ya teman-teman. Sementara kalau kita lihat di Twitter itu langsung heboh ya. Paus ini telah menjual sebesar 18.643 Bitcoin atau setara nilainya itu dengan 2 miliar US dollar. What a legend. Teman-teman ini masih belum dikonfirmasi. Tadi saya coba cek-cek baca beritanya. Kayaknya ada perpindahan-perpindahan. Dan momennya memang tepat ketika harga Bitcoin menyentuh ke 123.000, ATH baru dia bikin di sana. Kemudian ada pergerakan seperti ini. Saya malah berpikir ini jangan-jangan kita digocek lagi nih. Dia nggak mau jual barang ini. Si paus ini hanya sekedar kayak ngancam-ngancam aja nih. Saya pindahkan nih. Saya jual apa enggak ini? Kalian kan enggak akan tahu. Nah, kayak gitulah yang saya pikirkan berkaitan dengan hal ini. Dan tujuan saya bicara seperti ini tidak sedang mempengaruhi teman-teman karena ini jelas ya, not financial advice teman-teman. Ini bagian dari sharing kita di sini. Kita mesti memastikan dulu official newsnya itu seperti apa, benarkah itu sudah dijual, siapa pembelinya. Karena biasanya kalau jualan itu ke exchange kan biasanya seperti teman-teman. Jadi untuk distribusinya melalui exchange. Bisa juga melalui OTC, tetapi kali ini saya belum lihat ada beritanya. Apabila sahabat Black Cuan punya informasi berkaitan dengan ini, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sementara kita ketakutan dengan short terms ini, teman-teman, ada satu berita yang menarik di sini mengenai bank. Dalam hal ini, Amerika, teman-teman ya, dengan 3 major regulators di sini, atau 3 senat di Amerika Serikat ini, menyatakan bahwa bank boleh menyimpan ataupun melayani nasabahnya dalam hal kepemilikan atau menyimpan Bitcoin. So guys, the green light is official. Lampu hijaunya ini sudah resmi. Tinggal dia trompet aja nih, belum nih tembak di sini. Jadi pada saat ini TradFi is now fully allowed to hold your Bitcoin. Sekarang ini TradFi ini sudah diperbolehkan untuk
menyimpan ataupun menjaga Bitcoin kalian. Dalam hal ini ya, ini berita yang sangat positif. Meskipun kita tahu harga dari si Bitcoin itu sedang turun dari 123 ke 116.000. Dan teman-teman, seperti saya perlihatkan tadi di troli yang ya tadi itu, bahwa kalau you jual, saya beli. Jadi BlackRock itu tinggal bilang kayak gitu aja. Jual, I beli nih. Karena sekarang ini BlackRock ini sudah punya 80 miliar untuk ETF Bitcoinnya mereka ini. Ini adalah ETF super kencang yang pernah ada di dalam sejarah ETF. Dan ini dikatakan oleh seorang Bloomberg analis Eric Balchunas ya teman-teman. Inilah ETF yang kita bicarakan di sini. Untuk IBIT sendiri hanya butuh waktu 374 hari mencapai ke 80 miliar US dollar teman-teman. Ini semoga saya tidak salah, ini jumlah nolnya ini banyak sekali ya. Jadi seperti itu perkembangan dari si Bitcoin ini. Jadi kalau misalnya terjadi koreksi setelah ATH, saya kira kita yang sudah berada di sini sudah paham lah bagaimana mereka ini istirahat dulu, tarik napas dulu, bullnya seperti itu teman-teman. Saya lanjutkan lagi di sini. Yang menarik adalah tentang Ethereum di sini teman-teman. Karena kalian pasti bertanya-tanya, kapan nih alt season? Sementara Bitcoinnya itu ATH terus, sementara untuk para alts, terutama Ethereum, mother of all alts lah saya katakan seperti itu belum gerak sama sekali. Bahkan nyentuh ke 4.000 saja, itu kayak susahnya minta ampun. Baru naik ke 3.000 sebentar, itu langsung turun. Begitu ada goyang-goyang berita paus yang jual ya, atau paus yang pindahkan asetnya yang disimpan sejak 2011 tadi, itu padahal cuma minda-minda aja, itu dia langsung goyah market ini teman-teman. Nah, untuk Ethereum ini mencapai ke 4.000-nya, kayaknya akan ke-trigger ketika nanti ETF untuk ETH staking ini disetujui oleh SEC. Dan teman-teman, saya mengutip langsung dari Hotel Air Crypto, akun Twitter yang saya follow di sini, teman-teman. Masalah waktu dan kapannya ini belum pasti, teman-teman. Belum kita tahu. Akan tetapi ini logik yang sangat menarik untuk kita lihat di sini. Memang kita belum tahu kapan SEC akan setujui ini untuk ETF ETH staking ya, teman-teman, bagi institusi di sini secara khusus. Akan tetapi, kinan bahwa ini akan disetujui, itu kelihatan dari gelagatnya si batu hitam ini. Jadi ketika di short Ethereum ini bahkan dibikin stagnan ya. Ada BlackRock yang siap membeli, ada Fidelity yang siap membeli. Dan teman-teman, untuk update dari keadaan tersebut adalah US Spot ETF flows di sini per tanggal 14 Juli, teman-teman. Untuk Bitcoinnya sendiri itu ada 2.500 BTC. Kemudian Ethereum, guys, Ethereum ini 87.190 ETH yang dibeli oleh institusi, teman-teman. Jadi BlackRock di sini tampaknya ingin mendominasi dalam hal ini, teman-teman. Jadi saya membayangkan apabila nanti itu pasar saham ini sudah berjalan di atas jaringan blockchain, yang mana tampaknya ya ekosistem yang paling besar sekarang ini akan dipakai, kemungkinannya ke Ethereum, teman-teman. Berapa banyak keuntungan yang akan diterima oleh si BlackRock ini nanti? Saya yakin ya, big money di sini sudah membayangkan 2 atau 3 step, bahkan 100 step aset ke depan ini, terutama bagi si Ethereum yang dalam hal ini. Dan ini sebenarnya bisa kita lihat juga ya, karena sampai sekarang ini kan si BlackRock ini salah satu pemegang terbesar untuk Ethereum ya, ETF-nya tersebut teman-teman. Dengan holdnya dia, jumlah yang dia hold itu adalah 2 juta Ethereum, 2 juta ETH. Aset ini sudah melampaui 5,5 billion US dollar. Apabila nanti akhirnya Ethereum ini disetujui ETF stakingnya seperti yang kita bicarakan sejak Desember, teman-teman, saya pikir ya, cita-cita kita untuk melihat alt season itu tampaknya juga akan semakin nyata. Dan yang paling kita tunggu nanti adalah once the spot ETH ETFs get staking apple, 4.000 tuh bisa dilewati dengan gampang oleh si Ethereum. Ini bukan janji teman-teman, ini adalah saya membaca gelagatnya seperti itu. Harap teman-teman jangan memakan mentah-mentah apa yang saya katakan di sini. Kita tetap melakukan riset kita secara mandiri ya, sahabat Black Cuan. Dan semoga Ethereum ataupun BTC ini bisa segera mantul
Ataupun kalau dia masih akan terkoreksi lagi, ya kita bertahan saja seperti biasa teman-teman. Kita tetap let's enjoy the ride guys, dan tetap melakukan riset kita secara mandiri. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.